Selamat malam Pak Jonter, apa kabar malam hari ini? Selamat malam juga Pak Tobias, kabarnya baik-baik saja teman. Oke, luar biasa, ini dari kebahagiaannya. Terima Baik kasih. Pak Jonter, saya dengar informasi dari salah satu teman kita bahwa akan melakukan coaching eh, di esok hari ini. Benar Pak Tobi. Ini teman kita Pak Alfred ini ada sesuatu yang mau dibicarakan. Pak Alfred ini ada sesuatu yang mau dibicarakan, kayaknya ada persoalan yang dia hadapi sehingga dia butuh coachingnya. Itu luar biasa sekali Pak Jonter. Baik, kalau begitu apakah saya minta kesediaan dari Pak Jonter untuk saya sebagai dalam proses coaching besok nanti? Oh, bisa. Justru saya juga mau butuh orang lain untuk bisa menilai uh, kegiatan coaching yang akan terjadi besok ini. Kebetulan Pak Tobias sudah menawarkan diri. Saya sangat berterima kasih Pak Tobias. Saya sangat menerima kedatangan Pak Tobias untuk melakukan penilaian terhadap diri saya. Baik, terima kasih Pak Jonte. Namun sebelumnya itu saya sedikit menjelaskan terkait dengan proses coaching ini, terkait dengan rubrik penilaian Pak Jonte. Oke. Jadi uh, sebelum coaching itu dilakukan, ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama itu apakah proses coaching itu sesuai dengan alur cerita atau tidak. Lalu dalam proses coaching itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan kepada coach itu sendiri. Lalu bagaimana respect atau respon kita sebagai coach kepada coach ketika coach dia menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Dan dalam proses coaching itu juga ada prinsip yang harus kita pedomani, yakni bagaimana kita juga harus menjaga kemitraan di antara kita, lalu kreativitas dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri coach itu sendiri. Nah, sebelumnya itu apakah saya bisa bertanya kepada Pak Jonter? Bisa sekali Pak Tobi. Silakan. Baik, baik Pak Jonter. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Jonter kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Pak Tobi, saya ini mengalami ada satu kesulitan ketika mendengar. Iya. Biasanya kalau sudah ada gangguan suara-suara yang muncul itu juga itu nanti mengganggu konsentrasi saya. Jadi salah satu kompetensi yang mau saya kembangkan itu mendengar aktif. Terus yang berikutnya mungkin bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Mungkin dua kompetensi itu yang mau saya kembangkan. Oh, luar biasa sekali Pak Jonter. Lalu bagian kompetensi mana yang Pak Jonter ingin, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi dalam proses coaching nanti, Pak Jonte? Oh, baik, jadi mungkin dari kedua kompetensi tadi mungkin saya lebih kepada mendengar dengan aktif, sehingga itulah yang menjadi kompetensi yang mau saya capai nanti, sehingga mungkin itu butuh penilaian lebih dari Pak Tobias. Oke. Baik, terima kasih Pak Jonte. Lalu indikator ketercapaian. Saya merespon jawaban curhatan dari coach dengan baik, dengan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, itu berarti bahwa setiap respon yang saya berikan itu membuat coach itu semakin terbuka dengan apa yang mau diceritakan. Itu berarti menurut saya itu kompetensi mendengar dengan baik
yang mau saya capai itu benar-benar tercapai, karena apa yang dia sampaikan terus saya merespon balik, ya dapat menggugah hatinya untuk terus bercerita, untuk menyampaikan segala persoalannya. Jadi itu menurut saya itu indikator tercapainya. Baik, luar biasa sekali Pak John. Ada niat yang begitu tulus dalam proses coaching ini. Semoga berhasil dalam proses coachingnya, dan saya secara pribadi tetap mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak John Ted dalam proses coaching ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa pertanyaan ini masih seperti masih pra observasi. Nanti ada pertanyaan lanjutan yang mungkin berlangsung. Terima kasih Pak Jonter, semoga selalu. Oke, terima kasih kembali Pak Tobi, selamat malam. Malam Pak. Pak Jonter. Aduh Pak Badin, selamat malam. Apa kabarnya tuh? Aduh Pak Jonter, saya ini lagi pikiran ya, jadi agak sedikit stres. Kenapa pikirannya Pak Badin? Begini, kebetulan karena Pak Jonter juga sudah tanya, jadi saya mau ceritakan sedikit dulu berkaitan dengan apa yang saya alami selama proses kegiatan pembelajaran saya di kelas tadi siang. Bahkan sudah beberapa hari ini Pak Jonter. Silakan Pak Badin. Nah, jadi begini Pak Jonter, saya ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa murid dalam proses pembelajaran itu, dalam pembentukan kelompok itu responnya lama. Kemudian ketika saya memanggil, Selamat sore Pak si murid ini sepertinya mau membuat ulah sehingga suasana kelas itu menjadi ribut. seperti yang Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segar-segar berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas, itu masih banyak anak-anak yang semangat sekali nih Pak. kelihatannya itu tidak antusias, tidak proaktif. Bahkan ada yang sampai tidur Pak Jonter. Ini yang saya alami beberapa hari ini. Saya dengar-dengar Wah, sampai begitu ya. Iya Pak Jonter. Kalau itu benar sekali Pak Guru. bukan saja Pak Badin yang alami, tetapi saya yakin rekan-rekan guru lain juga, termasuk saya juga pasti mengalami hal-hal seperti itu. Kira-kira menurut Pak Badin, dari hasil obrolan kita ini, apa yang mau dicapai sebentar ya setelah kita obrolan? Dari obrolan ini yang mau saya hasilkan itu adalah saya atau kita bisa menemukan suatu solusi Pak Jonter, supaya pembelajaran itu anak-anak bisa lebih aktif, lebih responsif, kemudian lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya Pak Jonter. Oke, baik Pak Badin. Jadi baik, tadi ada Selamat pagi persoalannya yang dihadapi Pak Badin sudah diceritakan. Kira-kira menurut Pak Badin, yang Pak Badin tahu itu kira-kira penyebab utamanya sampai anak-anak jarang merespon, ada yang sampai buat ulah tadi ketika ditegur Pak Badin. Kira-kira itu penyebabnya apa yang Pak Badin tahu? Penyebab yang paling utama itu adalah mungkin dukungan dalam kegiatan pembelajaran saya Pak. Dan kebanyakan anak-anak yang ketika saya melihat mereka sedang tertidur atau menguap itu karena pada saat saya menjelaskan materi, itu artinya bahwa saya di situ berperan sebagai pembicara yang baik atau pembicara yang aktif ketimbang saya mendampingi murid, ketimbang saya memberikan fasilitasi kepada murid dalam kegiatan pembelajaran. Itu artinya bahwa saya yang memegang kendali dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak Jonter. Oh ya, begitu. Baik, jadi itu salah satu penyebab dari Terima kasih Pak Jonter. persoalan yang sudah disampaikan Pak Badin tadi, bahwa anak-anak mereka artinya minat gairah belajar mereka berkurang sesuai dengan Pak Badin sampaikan tadi. Baik Pak Badin, kira-kira ada cara tidak menurut Pak Badin untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Ya,
Begini Pak Jontir ya, kalau berkaitan dengan cara ini pasti ada solusinya. Cara yang paling pertama itu adalah mungkin juga saya bisa menyiapkan media pembelajaran. Yang pertama itu kalau menurut saya ini saya harus bisa mendesain kegiatan pembelajaran itu, bagaimana kegiatan pembelajaran itu harus lebih berpusat kepada anak. Dan juga di samping itu juga saya mungkin juga bisa menyiapkan media pembelajaran seperti video pembelajaran, model pembelajaran, ice breaking, atau juga mungkin beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kuis yang sesuai dengan materi pembelajaran saya, Pak Jonte. Oh ya, jadi baik ya. Jadi itu kita ulang ya. solusi Pak Badin. Rasa itu sangat bagus untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Apakah masih ada solusi lain selain tadi menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan kondisi kelas yang baik? Kira-kira masih ada atau tidak solusi lain untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau selain dari solusi itu yang sudah saya tawarkan tadi, kemungkinan ada satu lagi Pak Jontir, itu mungkin saya bisa memberikan penilaian atau asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana minat dan bakat murid itu berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin ada yang suka dengan cara melihat tayangan video, mungkin juga ada yang mungkin hanya sekedar membaca, ada juga yang mungkin sebagai pendengar. Jadi mungkin cara itu yaitu saya bisa melakukan asesmen diagnostik. Mungkin itu cara yang lain yang bisa saya terapkan di kelas Pak Jontir. Nah, baik Pak Badin. Tentunya sebelum kita memulai kegiatan KBM, pasti kita menyiapkan dulu segala sesuatu berkaitan dengan kebutuhan KBM seperti yang tadi disampaikan Pak Badin. Nah, jauh-jauh hari sebelum itu pasti minat belajar siswa juga harus kita tahu gaya belajarnya seperti apa. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Badin tadi, saya sangat setuju itu, saya sangat sepakat. Dan itu menurut saya juga solusi yang tepat bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan. Dan saya sangat mendukung usaha yang dilakukan Pak Alfred. Kira-kira kapan Pak Alfred bisa memulai tindakan aksi untuk mengatasi persoalan ini dengan cara menyiapkan melakukan asesmen diagnostik. Kira-kira mulai kapan Pak Badin? Kemungkinan setelah dari obrolan ini Pak Jontir, sehingga hari ini saya bisa sebentar ini mungkin saya siapkan, saya uji coba satu pertemuan untuk besok ini, sehingga saya bisa membuat perbandingan antara pembelajaran saya besok dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi mungkin sebentar waktu yang pas untuk saya menyiapkannya itu Pak Jontir. Sangat luar biasa Pak Badin. Semangatnya sangat luar biasa, saya sangat mendukung itu. Kira-kira menurut Pak Badin, ketika perubahan itu sudah Pak Badin lakukan, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tindakan aksi nyata yang dilakukan Pak Badin tadi, indikator ketercapaiannya itu apa yang membuat Pak Badin yakin bahwa masalah ini sudah bisa teratasi? Ya, indikator yang mau saya capai itu adalah yang paling pertama itu adalah saya menyiapkan perangkat pembelajaran dan juga disertai juga dengan media pembelajaran seperti video pembelajaran atau peta konsep, atau juga mungkin bisa ice breaking juga Pak Jontir. Oh ya begitu, maksudnya ini lebih ke apa lagi, maksudnya kira-kira apa yang menjadi penilaian dari Pak Badin bahwa usaha yang Pak Badin lakukan itu berhasil maksudnya. Jadi kira-kira kriterianya apa bahwa oh iya, berkaitan dengan kriteria dari indikator yang saya mau saya kembangkan itu adalah yang paling pertama itu adalah keterlibatan peserta didik di dalam kelas.
Oke. proaktif, kemudian akan berimbas pada yang namanya penilaian akhir, hasil yang diperoleh oleh murid. Itu mungkin tujuan akhirnya, Pak. Dan ketika mereka sudah aktif, maka menurut Pak Badin bahwa itu upaya yang dilakukan Pak Badin seperti menyiapkan media pembelajaran itu berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Iya, Baik. betul sekali. Kira-kira apa komitmen dari Pak Badin untuk mencapainya ini? Ya, yang berkaitan dengan komitmen ini tentu bahwa saya harus memiliki janji, ya, janji dalam diri saya bahwa setelah melihat berbagai persoalan itu, saya harus membangun sebuah komitmen bahwa saya harus bisa memberikan semangat atau gairah belajar kepada murid. Jadi itu yang menjadi saya pegang, karena tujuan akhirnya itu adalah saya ingin supaya mereka itu berhasil, mereka itu bisa aktif di dalam kegiatan pembelajaran saya. Oleh karena itu, saya harus bisa memulai dalam diri saya harus membuat, mungkin bisa membuat jadwal dalam arti bahwa saya mungkin bisa memanage waktu dengan baik, sehingga mulai hari ini saya bisa membuat menyiapkan media pembelajaran, sehingga mulai besok itu saya bisa terapkan. Maka itu adalah komitmen saya, Pak Junter. Oke, baik. Jadi bentuk tanggung jawab dari Pak Badin bahwa untuk mencapai itu yang pertama berbenah diri, meningkatkan kompetensi dalam diri untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi keperluan, menjadi kebutuhan belajar peserta didik di dalam. Iya, benar Pak Junter. Baik, Pak Badin. Mungkin obrolan kita kita sudah menemukan suatu solusi yang bisa menyelesaikan persoalan. Ini saya sangat mengapresiasi apa yang mau diwujudkan Pak Alfred, apa yang mau jadi solusi, yang sudah bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan Pak Alfred. Kiranya proses pembelajaran yang diharapkan Pak Alfred akan berjalan dengan baik, minat belajar Amin. akan terus meningkat. Apa yang Pak Alfred rasakan sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Yang saya rasakan itu terus terang saja bahwa saya sangat bahagia Pak Junter. Karena dari persoalan itu saya juga bisa menemukan sebuah pencerahan, bisa menemukan sebuah titik terang untuk saya dalam mencari suatu solusi atas persoalan yang saya alami, Pak Junter. Oke, baik. Jadi saya juga bangga, saya juga gembira, bahagia bahwa sudah Pak Alfred sudah mau berbagi beban. Saya berpikir bahwa kita semua pasti punya beban yang sama, tetapi ketika beban itu kita bagikan ke orang lain, tentu membuat kita semakin nyaman, semakin lega, hidup dalam kegembiraan. Tetap sehat selalu Pak Alfred. Selamat malam. Selamat malam Pak Junter, terima kasih. Tetap karena semangat. Sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan semua persoalan saya. Terima kasih Pak Junter, sekali lagi selamat malam. Oke, selamat malam juga Pak Badin. Terima kasih juga sudah menceritakan persoalannya. Kiranya tujuan baik kita ini akan tercapai. Amin. Selamat malam Pak Jonte. Selamat malam Pak Tobi. Oh, luar biasa sekali ini. Sama Pak Tobi. Pak Tobi juga luar biasa semangatnya. Oke, semangatnya tetap luar biasa. Baik Pak Jonte, apa saya bisa terkait dengan proses coaching yang sudah Pak Jonte lakukan kepada Pak Alfred? Apa bisa? Bisa Pak Tobi, silakan. Baik Pak Jonte. Menurut Pak Jonte, dari performa yang sudah dilakukan oleh Pak Jonte terkait dengan proses coaching ini,
dalam performa tadi dengan kompetensi, bagaimana Pak Jonter menilai itu? Baik, jadi tadi artinya kompetensi yang mau saya kembangkan itu mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berkaitan dengan mendengar aktif, ya sebelumnya itu level saya mungkin mentoknya di angka 5 Pak. Tetapi dari coaching tadi saya sudah berusaha baik menghilangkan segala gangguan bisik-bisikan, suara-suara bunyi-bunyian dari luar yang mengganggu konsentrasi. Saya tetap mengarahkan perhatian saya kepada apa yang disampaikan oleh Pak Badin tadi. Jadi menurut saya saya sudah levelnya sudah sedikit naik, bisa jadi 6 atau 7 begitu Pak. Mengapa ini Pak Jonter menilai demikian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jonter tadi sudah baik, lalu artinya sudah memberikan yang terbaik kepada Pak Badin dalam proses coaching tadi. Baik, saya mengatakan demikian karena dari coaching tadi saya melihatnya bahwa Pak Alfred mau terbuka, bercerita, berbagi pengalaman tentang kesulitan yang sedang dihadapi dan sama-sama mau mencari solusi bersama Pak. Segala pertanyaan terus apa yang direspon balik oleh Pak Alfred, saya merasa saya sangat mendengarnya dengan baik dan merespon baliknya juga dengan baik, sehingga pada akhir kegiatan coaching tadi perasaan yang dialami Pak Alfred dari hasil diskusi obrolan kami tadi bahwa beliau merasa agak lega dan tentunya bahagia karena sudah mau berbagi cerita, terus sudah mencari solusi bersama dan mendapatkan solusi untuk persoalan yang dia hadapi. Gitu Pak Tobi. Baik Pak Jonter, ini izinkan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pengamatan tadi dalam coaching yang diberikan oleh Pak Jonter. Oke, silakan. Dalam proses coaching tadi Pak sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai tadi, bahwa menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada coach dalam hal ini Pak Alfred, sehingga dari pandangan positif tersebut Pak Badin bisa menemukan solusi dari apa yang diberikan oleh Pak Jonter. Lalu dengan apa yang saya sampaikan ini, menurut penilaian Pak Jonter seperti apa dengan mendengar ini? Baik Pak, setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Tobi terkait penilaian dan kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, yang pertama saya berterima kasih Pak. Setidaknya saya bangga dengan apa yang disampaikan, karena menurut saya penilaian yang disampaikan oleh Pak Tobi itu benar-benar tidak dikarang-karang begitu, tetapi benar-benar dari hasil penilaian yang objektif, sehingga tentunya saya sangat bangga dan bahagia. Terima kasih banyak atas penilaian yang sudah diberikan Pak Tobi. Baik Pak Jonter, selain yang sudah saya sampaikan lewat proses observasi saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses tadi Pak. Selain sudah sesuai dengan alur tirta, sebagai pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan satu hal lagi yang saya suka itu adalah memberikan pertanyaan yang taktis sekali Pak,
tidak bertele-tele sehingga coach juga dengan leluasa menjawab itu. Terima kasih. Namun ada satu hal yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin bagaimana hal positif yang sudah dilakukan oleh Pak Jonter tetap ditingkatkan dan setidaknya membangun rasa empati kita terhadap apa yang dialami oleh coach itu sendiri. Baik Pak Tobi. Baik Pak Jonter, sesuai dengan apa yang sudah Pak Jonter sampaikan, bagaimana rencana tindak lanjutnya Pak Jonter? Baik Pak Tobi. Jadi rencana tindak lanjutnya itu bahwa setelah melakukan coaching tadi, tentunya saya tidak membiarkan Pak Alfred bergerak sendirian begitu. Pasti saya juga tetap mendukung beliau sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai, dan juga saya tetap terus berlatih untuk menjadi seorang coaching yang bagus. Kompetensi yang masih kurang, yang sudah saya miliki tetap saya pertahankan, dan yang masih kurang itu terus saya mempelajarinya dengan berbagai literasi, baik itu dari internet, informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sebagai seorang coaching yang bagus, itu tetap saya pelajari untuk meningkatkan potensi diri saya, sehingga saya ke depannya bisa selain Pak Alfred tetapi rekan-rekan yang lain dan orang-orang di sekitar saya minta bantuan, bisa saya berikan solusi dan mencari solusi bersama dengan metode coaching. Begitu Pak Tobi. Baik. Ya, luar biasa sekali Pak Jonter. Lalu dalam upaya pengembangan diri tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jonter, kira-kira siapa yang Pak Jonter ingin libatkan di dalam usaha pengembangan diri itu? Baik, dalam usaha pengembangan diri ini, coaching ini sebenarnya bukan hanya terjadi di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi mungkin saya memulainya dari keluarga kecil saya. Ketika anak-anak saya atau istri saya yang mengalami persoalan, mungkin saya bisa menerapkan metode coaching ini untuk bisa mencari solusi bersama. Itu yang pertama, jadi orang yang terdekat yang pertama yang bisa membantu saya mengembangkan potensi saya, tentunya keluarga kecil saya. Setelah itu baru ke lingkungan sekolah dan orang-orang di sekitar saya. Dan tentunya satu lagi, saya mau berlupa Pak Tobi, bahwa yang paling pertama berdasarkan tugas dan profesi saya tentunya peserta didik. Oke, biasa sekali Pak Jonter. Ini ide-ide yang cemerlang dengan gagasan-gagasan yang mudah-mudahan kita tetap berkolaborasi, saling mengisi satu sama yang lain, karena sebagai manusia kita wajib saling membutuhkan, saling memberikan pemahaman, saling mendukung, saling memberikan support agar apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jonter atas kesediaan waktunya. Mohon maaf apabila dalam diskusi kita ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Saya minta maaf Pak Jonter. Oke, sama-sama Pak Tobi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas penilaian yang diberikan oleh Pak Tobi, dukungan dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang coaching yang bagus. Tentunya untuk kita semua, termasuk Pak Alfred, kita tetap memberikan dia semangat sehingga persoalan yang sedang dihadapi itu bisa teratasi dengan baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jonter. Selamat malam untuk kita semua. Oke, selamat malam Pak Tobi. Sampai jumpa.